Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharaini amin. Kita buka halaman 22 lah. Baris yang keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alam dzalika ya akhi. Maka ketahuilah yang demikian itu wahai saudaraku. Wajahid nafsaka, dan perangilah dirimu, nafsumu, bilju'i, dengan rasa lapar, bitoriqi syar'i, dengan jalan syar'i atau menurut cara secara syariat. Laparnya lapar secara syariat, bukan lapar yang selain daripada syariah. Ada lapar itu yang selain syariah. Puasa umpamanya ngebleng. Nah, puasa ngebleng sehari semalam kada makan itu tidak syariat itulah. Kadang-kadang demi tujuan-tujuan yang di luar daripada aturan agama. Nah, itu. Tapi yang di sini untuk memerangi hawa nafsu, jarsidin wajahid nafsaka bilju bitoriqi syar'i, yaitu melaparkan diri itu dengan jalan syariat. Wahua, arti di dalam ju atau lapar secara syariat itu apa? Taklilul akli say'an fasay'an, menyedikitkan makan, mengurangi makan sedikit setahap demi tahap, sedikit demi sedikit, kerja langsung mendadak ada makan. Makan tadinya umpamanya 2 piring ya sepiring gitu. Yang tadinya sepiring separuh piring. Wa qaddimal ju'u ala ghairihi, dan didahulukannya lapar atas yang lainnya, li'annahu ma'dhamu arkani thoriq, karena lapar itu adalah hal yang paling berat di dalam rukun berjalan menuju Allah. Nah, jadi pertama kenapa di sini berjuang melawan hawa nafsu itu lapar, karena lapar itu yang paling berat, yang paling agung. Nah, kalau sudah yang ini kawa dilampaui, kawa dilewati, insya Allah yang lainnya tenyaman. Nah itu karena nafsu itu kuatnya bila kita kuat makan, kuat minum, itu nafsu kuat. Wali annahu laisa li nafsin fi bidayati amriha sayun asra'u linkiyadiha, karena tidak ada bagi nafsu itu di dalam permulaannya dia menuju Allah yang lebih apa? Lebih sulit, lebih cepat untuk nafsu itu mengikuti kepada kita dengan jalan lapar tadi. Minal ju'i, daripada lapar. Jadi tidak ada sesuatu bagi permulaan seseorang menuju jalan Allah yang lebih cepat untuk menundukkan nafsu itu, tidak ada yang lain. Pertama adalah lapar. Jadi jarsidin li'annahu laisa linafsi fi bidayati amriha say'un asra'u linkiyadiha minal ju', karena tidak ada bagi nafsu itu dalam permulaan sesuatu untuk menuju Allah yang lebih cepat untuk bisa ditundukkan kecuali dengan lapar. Kita ini mun lapar pepandirkin koler, mun lapar tuh jangan banyak pandir kan, melapar aku. Lapar tuh koler pepandir, tapi mun bensin penuh wah, oh mak, ada ampihnya berseri bepandir. Li'annahu mudhillul muluka, karena lapar itu menghinakan seorang raja. Nah di sini fadlan an ghairihim, apalagi selain daripada raja. Wali annahu yuhillu minal ajza, karena lapar itu bisa membuka daripada jus-jus atau bagian-bagian at-turabiyati wal ma'iyati, yang unsur tanah dan unsur banyu. Nah,
Di lapar itu bisa membuka, bisa mengurai jus-jus daripada unsur bumi atau unsur tanah dan unsur banyu. Biqadri ma yakunu, dengan kadar keadaanmu seberapa engkau lapar itu. Nah, fayasful qalbu, maka menjadi beninglah hati. Jadi fayasfu al qalbu, maka menjadi bening hati bila kita keadaan lapar. Wali anna baqil arkani, karena sesungguhnya selain daripada sisa daripada rukun-rukun, yaitu yang lainnya, kan selain lapar kena dikurangi guring ada, dikurangi pandir ada. Itu yang paling berat itu pertama melaparkan diri tadi. Jadi jarsidin wali anna baqil arkani tabiun lahu, karena rukun-rukun yang lain untuk menuju Allah tadi, untuk menekan hawa nafsu tadi, rukun-rukun yang lain itu akan mengikut kepada lapar tadi. Bila laparnya sudah mampu kita laksanakan, kita amalkan, kita lalui lapar, maka yang lain nyaman. Nah, hendak pepandir banyak, kawan mengurangi pandirmu sudah lapar. Nah, hendak banyak guring, kada tapi nyaman lagi guring men lapar. Setumat bangun, tambah menyakanyang. Dasar mengaruh juga guring men kanyang nih, janak guring. Wali anna khawatiron nafsi, karena sesungguhnya geritik-geritik nafsu yang jahat itu la tad'aful illa bihi, tidak bisa lemah kecuali dengan lapar. Nah itu. Makanya Rasulullah itu sehari kenyang, 2 hari lapar. Rasulullah pemimpin umat, orang yang dekat, dicintai Allah, dicintai umat. Sidin itu sehari kenyang, 2 hari lapar. Kita makanan berlimpah, makanan. Di kulkas ada, ya, di kurungan nasi di bawah ini dibuka ada juga. Ayo, barat berjuang nafsu bila kita nih banyak makanan, kan? Jadi saruan rancak, tasmiahan iya, pengantinan iya, nah apa? Ketujuh makan bah, subur makmur di Palangkaraya, masya Allah. Wa dzakara Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi rahimallahu taala, yang dikenal dengan Ibnu Arabi itulah. Fil Futuhatil Makkiyah, yang punya karya Futuhatil Makkiyah. Apa jarsidin? Annallaha ta'ala lamma khalaqan nafsa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan makhluk, yaitu khomaban nafsu, menciptakan nafsu. Qala laha, maka Allah berkata kepada nafsu, man ana, siapa aku wahai nafsu, siapa aku, jar Allah. Faqalat, maka nafsu pun menjawab, man ana, siapa aku juga. Takoni siapa aku juga aja nafsu. Fa askanaha fi bahril ju'i alpasanatin, maka aku taruh dia, aku letakkan dia, aku diamkan dia fi bahril ju'i, dalam lautan lapar, alpasanatin, yaitu 1000 tahun. Dihajar Allah nafsu ini, dilaparakan 1000 tahun. Summa qala ta'ala laha, maka Allah lagi bertanya kepada nafsu, man ana, siapa aku wahai nafsu. Faqalat, maka nafsu menjawab, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. Nah, rupanya lapar dulu hanya mengakui Tuhan. Nah, lapar itu luar biasa, apalagi maksudnya sampai puasa. Nah, kita kada usah nang puasa artinya yang kita nang pegawai berat. Ya. Ini artinya mengurangi aja, itu nah, mengurangi aja makom orang masing-masing. Orang dasar kada ada gawian, rajin puasa bagus, Senin Kamis, Yaumul Bid, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, bagus. Tapi bagi pekerja-pekerja berat, yang kerja di bangunan, di lapangan, masya Allah, kadang awal kita berpuasa, ya minimal jangan sampai kita nih merasa kenyang terus. Nah itu karena nafsu semakin kuat. Kadang awal kita nafsu kita yang kuat, maka kita nih hendak beribadah, menjalankan ketaatan tuh sulit banget. Nang ada nafsu syahwat tuh hendak membawa
maksiat. Buktinya Allah waktu menciptakan nafsu syahwat ini, siapa aku ya Allah? Aku aja sini. Batu dilaparakan 1000 tahun, siapa aku? Engkau adalah Tuhanku. Nah orang-orang bahari ya Allah, udah kita ini kan ada papanya menriaduh masalah lapar ini, ada papanya. Nah, ulun dulu waktu belajaran puasa ditakoni, belum tentu nggak puasanya belum. Sahur aja, buka juga, tapi sahur juga, itu pindah makan jasidin. Nah, ini sahurnya behimat nah Pak. Pindah makan, siang kada makan, malam behimat. Orang-orang bahari itu bila puasa Masya Allah. Makanya bila puasa tuh bulan Ramadan tuh kurus. Udah kita ini belamak puasa. Siang puasa, malam beras dendam. Di luar bulan puasa pengeluaran 100.000 gin cukup. Sekalinya bulan puasa tambah boros, pang banyak bener, wadai banyak, iwak banyak. Jadi melong kita nih ya, mun kadanang makom-makom kayak itu minimal jangan sampai kita nih selalu kenyang. Itu nafsu yang kuat, nafsu yang kuat. Lalu wakana Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala adalah Syekh Sulaiman Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala. Yaqulu, beliau berkata, Miftahud dunya as-sab'u. Kunci-kunci dunia itu kenyang. Jadi mun urusan dunia memang kenyang. Hendak berusaha, hendak begawe, hendak apa-apa kenyang urusan dunia. Tapi wa miftahul akhirati, bermula kunci-kunci amal-amal akhirat, yaitu al-ju'u adalah lapar. Yakni a'malaha, yaitu artinya beberapa amal-amal akhirat. Walamma khalaqad dunya, tatkala Allah menciptakan dunia, ja'ala fil ju'i al ilma wal hikmah, maka Allah jadikan di dalam lapar itu ilmu dan hikmah. Tatkala Allah menciptakan alam semesta dunia ini, maka Allah menciptakan di dalam rasa lapar itu ada bentuk, yaitu ilmu dan hikmah. Orang tuh bila belajar parutnya itu lapar, artinya ya kadang lapar bener, kadang lapar gitu aja. Itu hati itu mudah menangkap pemahaman, pikiran kita juga kayak itu. Tapi mun kanyang itu dasar pembabal orang mun kanyang. Mengantuk iya. Orang sampai bebuih muntung menerangkan sekalinya mengaruh sih. Nah, jadi di dalam Allah menciptakan dunia itu ada lapar, di dalam lapar itu ada ilmu dan hikmah. Coba orang-orang yang sakti-sakti itu, orang banyak puasa itu yang mau ngasih ilmu hikmah tuh, itu. Jadi ada dulu tuh masih remaja, masih apa namanya, umpat-umpatan orang nang hendak kebal, hendak macam-macam tuh swajuan dulu tuh riadoh puasa tuh. Ya, wiritannya itu kalbu apa namanya di dalam perintah waman takun biru selillahi nustaratahu intal qul usud wa asma'u tajumi itu nah. Nah itu tuh dibaca. Nah, kalau orang Jawa mengatakan lembu sekilan. Jadi bila ditinju jarak sekilan kada kena. Ditimpas jarak sekilan aja, dia kada kena. Ditembak jarak sekilan juga. Rumah dulu pada-padanya puasa. Udah dites lan gurunya. Bah puasanya gagal nih, diulang lagi ya sih. Bahari kayak itu. Nang silat setrum tuh harus puasa silat setrum. Sambil berwirid puasa 3 hari. Itu diminui banyulan peguruan. Bilanya dasar puasanya bagus, wiridnya bagus, masuk langsung bisa. Nang karomah tuh. Nang kita jadi ya Allah ya Rasulullah Syekh Abdul Qadir Jalani, saya minta karomah sampean. Saya kepingin silat seperti Beri Prima. Nah, zaman dulu kan kayak itu. Langsung bisa kayak Beri Prima dulu kayak itu tuh. Nah itu semakin banyak wiridnya semakin masuk nah itu. Jadi kada usah belajar nang tiap malam belajar latihan kada, paling melatih fisiknya supaya kuat benar. Amun silatnya sekali gritik, ya Allah minta umpamanya Cimande, nah, silatnya minta Kuntau Banjar umpamanya, bisa langsung tuh.
Nah itu baru musim kalau kayak itu asma itu rame. Tapi puasa, bila kadang puasa kadang masuk. Karena di dalam pelapar itu ilmu wal hikmah jasidin. Ilmu, apalagi mengaji ilmu syariat, ilmu hakikat itu, ilmu hakikat tengah malam, perut lapar, ngantuk ditahani itu. Namanya kanyang, guring. Hafal alfiah orang dapat 500 sidin paling selawe kada hafal-hafal. Lalu apa jar sidin? Wa ja'ala fisabai, dan Allah jadikan di dalam kenyang itu al-jahlu wal maksiat. Nah, bila orang itu kenyang lalu bodoh jasidin, pembabal tadi bang, wal maksiatan, dan selalu senang bermaksiat, artinya kuat maksiatnya. Dorongan untuk maksiat tuh bila kenyang tuh. Nah, itu. Masalul khotobi seperti kayu, masul ini khatobi lah, masalul khatobi seperti kayu karing. Jadi wasahwatu, atasnya kah? Wakana Yahya ibnu Mu'ad ar-Razi rahimahullah ta'ala yakul, dan adalah Yahya bin Mu'ad ar-Razi rahimahullah ta'ala berkata, as-saba'u bermula kenyang itu narun laksana api, wasahwatu bermula sahwat masalul khatabi seperti kayu yang kering. Maka ia tawalladu minhu akan keluar daripada kenyang sapu tadi apa al-akhraku sifat membakar, walatan tafi'u dan tidaklah bisa padam apa naruhu apinya sahwat atau apinya kenyang tadi, tahriko hatta tahriko sahibuha, sehingga dia membakar yang mempunyai sifat kenyang. Jadi kenyang itu seperti api, sahwat itu seperti kayu karing. Maka berpasangan, bila kenyang sahwatnya tinggi, maka akan keluar daripadanya yaitu sifat membakar, panas, selalu ingin membawa dorongannya menuju maksiat, dan itu tidak bisa padam api daripada sifat kenyang tadi hatta tahriko sahibah, sehingga membakar yang ampunnya. Nah, artinya bila kita di dalam kekenyangan itu, selalu kenyang itu, syahwat itu yang lebih dominan pada diri manusia itu akan menguasai. Bila nafsu syahwat yang menguasai, maka lah kemauannya tuh hendak aja bermaksiat. Ini kenyang tuh. Nah, itu. Wa kana Sahal ibnu Abdillahi al-Tustari rahimahullah ta'ala, dan adalah Sahal bin Abdullah al-Tustari berkata, yaqulu berkata, apa jarsidin, man arada an yakula fil yaumi marratain, barang siapa hendak makan 2 kali di dalam sehari, falyabin lahu mi'lafan, maka membangunlah dia tempat makan. Artinya mun orang nih makan 2 kali sehari, ini kan yang bapandir ini wali panglah. Jadi sidin mungkin ya kayak kisah Syekh Toifur, muridnya Sayyid Alwi Al-Maliki yang semalam jauh, kenapa kada mimpi Nabi misalnya makan 2 kali. Nah, biasanya mimpi Nabi terus sekali makan 2 kali sehari, kada mimpi lawan Nabi lagi. Nah, ini Syekh Abdullah bin Sahal al-Tustari ini kayak itu juga. Bila ikam hendak makan 2 kali, lebih baik ikam berumah di dapur bahasanya. Berdiam di dapur aja ikam aja sini. Guring di dapur aja nyaman, bangun makan guring lagi, bangun makan guring lagi. Tapi kita kadang disamakan lah, artinya mohon maaf bila kita bekerja kadang kawampang kita. Umpama orang tukang bongkar pasang truk umpamanya, artinya nang ampar-ampar pasir, nah kayak itu tuh nang kerja di bangunan ngecor, nah itu memang urusan dunia nih gitu, kita harus makan. Bila kada makan, kada begawi. Nah, ini bagi orang jarsidin muridun, orang yang mempunyai kehendak berjalan menuju Allah.
Nah, kan beda-beda ya Allah. Kita orang awam semalam kan ayu minu wa yuslimu ya Allah wa yastaghilu nabi ibadatihim wa ma'ayisihim. Asal sudah beriman, dijaga Islamnya, sibuk ibadah, sibuk cari nafkah. Sudah. Itu aja sudah kita orang awam nih. Jangan sibuk ibadah lalu kada begawe luput anak bini kayak apa. Nah, wajibnya mencari nafkah sama dengan wajibnya kita makan, minum dan beribadah. Tapi bagi orang-orang mungkin ini nang makom ini sudah kada sibuk digawean lagi, ada jagasan dimakan, behimat inya menuju derajat yang tinggi di sisi Allah, maka caranya adalah dengan menekan nafsu. Pertama yang harus dikerjakannya adalah berlapar-lapar diri. Nah, itu. Lain nang kita masih makom, ibaratnya kita nih masih dasar berusaha, bekerja keras, 4 juga pian puasa, nang lapar-lapar kayak apa? Siup pian mangkat samin. Jurang, ayo lah kasih ya, angkat. Sekalinya si dia pucat rabah. Nah, ndak hawa kayak itu tuh. Disesuaikan. Nah, itu. Ya minimal kita mun siang kanyang malam supaya kawa bangun 1/2 jam sebelum subuh. Itu jangan terlalu kanyang waktu malam hari. Bah kayak ulun nih biar nang bulan Maulid ini. Malam tadi terakhir sudah, tapi masih ada tadi tanggal hari Kamis masih ada Maulid Nabi ini. Itu kan malam tuh membawa berkat, kadang di sana dimakan, diberi makan orang, kadang dimakan kayak apa di rumah. Di rumah sampai ke rumah anak bini makan, bang mencicipi juga. Nah, cici juga bah iya nih, jalan bisa melando nih subuh nih jangan. Itu pian. Jadi itu kita makom kita kayak itu. Jadi Jar Sahal Abdullah Al-Tustari ini seorang wali. Jadi Abdullah Sahal bin Abdullah Al-Tustari ini seorang wali. Jadi si dia mau nikam hendak memikirkan makan sehari 2 kali, ikam berdiam di dapur aja di sini. Nah. Kejam benar ini bagi orang awamnya. Isa rupanya nih harinya geruguman. Jalan bapak dalan kaum. Bila ada orang kita berdoaan aja Ustaz aja. Ya, aku membaca stumat ikam mendengari stumat sadaqallahul azim. Apa hujan labat dan pada hulun angin-anginnya Masya Allah. Nah ini terakhir nah. Wa kana Malik bin Dinar rahimahullah taala adalah Malik bin Dinar rahimahullah taala yaqul berkata man arada ayyafirra syaitanu min dillihi, barang siapa kepingin syaitan itu lari daripada naungannya, fal yakhar sahwatahu, maka seranglah itu apa ya kalau orang seranglah sahwatahu, perangilah sahwatahu adalah sahwat seseorang itu. Bila kita nih hendak syaitan lari daripada tubuh kita, lari daripada rumah kita, daripada lingkungan kita, maka tekanlah syahwat dirimu, maka syaitan itu akan jauh daripada kita. Nah itu. Wa aqwalu salafi, dan kebanyakan kata-kata ulama salafin dalika daripada yang demikian itu kasrotun banyak. Dan ulama rata-rata ulama salaf tuh kayak itu kata-katanya. Fa'lam dalika ya ahi, maka ketahuilah wahai saudaraku yang demikian itu, wajahid nafsaka bil ju'i wasyahari, dan perangilah nafsumu dengan lapar dan kada guring malam, al mufritaini, dengan membangatakan keduanya, wa idba'iha, dan wa idabiha, dan memayah-mayahkan nafsu fil a'malis syaqati, di dalam amal yang berat-berat, takdziban, karena untuk mengajab, menyiksa laha terhadap nafsu, litingkoda, supaya supaya inya mengikuti nafsu tadi laka kepada engkau, idza da'wataha, tatkala engkau mengajaknya, limardotillahi ta'ala, untuk mencari keridhaan Allah ta'ala, wadzalika li anna qabla riyadati, dan kan yang demikian itu sesungguhnya qabla riyadati, sebelum latihan, tasbihud dabati, yang menyerupai apa? Menyerupai binatang. Maksudnya apa? Al-khuruni, yang nakal. Contohnya kal ijli, seperti
anak sapi. Nah ini panjang kisahnya. Anak sapi yang diulah orang tuh untuk menarik gilingan. Ada kalau anak sapi diikat disuruh putar aja. Nah itu bahari itu. Nah itu diulah contoh di sini oleh Sidin. Nah itu memang dijaga, ditutup matanya supaya berputar itu dalam keadaan lapar tuh. Itu dalam keadaan lapar. Karena kalau sudah bosnya tuh melihat kayaknya sudah lapar benar ini sudah, tapi karena dia lapar maka ikut dia berjalan terus, mengikuti terus. Ini sudah kecapeannya hanya dibuka, tutupnya hanya diberi makani. Nah itu tuh nafsu tuh seperti itu. Dilapar-lapari dulu supaya kawan ditekan, supaya dia mengikuti perintah kita untuk limardotillah, yaitu menuju keridoan Allah. Tapi kita kembalikan lagi lah, mohon maaf, jangan dipaksakan nang makomnya beda-beda, ya Allah. Nang pian dasar pegawai berat memang harus makan ya, makan sarapan banyak supaya kerjanya kuat. Nah, tapi kena malam dikurangi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an marhuma. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an maghfura. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an mubaraka wa tafarraqa ma'suma ya arhamar rahimin. Alimna bima yanfa'una wa alamtana waj'al min khazali wa zali karim wa ihtim lana bikan ajmain. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.